Artinya setelah video itu barulah Rivaldi diambil dengan sebutan nama Andika. Oh, berarti proses seperti itu video itu ya? Iya, jadi saya lihat dari situ akhirnya saya menyambungkan, oh berarti pada saat proses anak-anak di video itu kan masih cakep-cakep ya, hanya saja dalam kondisi tekanan. Berbeda halnya dengan foto yang sudah beredar, dan akhirnya foto yang beredar 6 orang itu loh yang babak belur itu, aku yang mikir, oh ini tuh sebenarnya ada polisi baik lagi nih, ya nggak sih? Tangan Tuhan lagi yang memperlihatkan bahwa pada saat itu tuh bukan pada saat mereka ada pemeriksaan tuh ada terjadi sesuatu nih, ya kan? Dengan munculnya video ini lagi bukan meyakini bahwa terjadi pada saat itu sebelum foto ini berarti ada video ini, ya kan? Biar kita mungkin clear, oh berarti sebenarnya anak-anak tidak ditekan loh, anak-anak tidak ini, tapi munculnya video dengan adanya foto jadi makin menyambung nih Bang. Mungkin pada saat lihat video itu mungkin mereka bilang, oh iya ini benar nih, kan di dalam putusan memang benar kalau lihat dalam kalau mereka membahas ini kan ada dalam putusan, pasti sudah dihadirkan dalam persidangan, seharusnya dipertanyakan dulu benar tidaknya dihadirkan, karena memang benar ada di dalam putusan tersebut, ada. Untuk video si Jaya dengan Eko itu ya, yang itu ada memang, tapi di akhir bukti tambahan. Saya sendiri dengan rekan-rekan lain yang pada saat itu mengikuti sidang itu, video tersebut tidak pernah ditayangkan, tidak pernah diputarkan. Oke, selamat siang kembali tentunya bersama dengan Koko Cirebon, dan tentunya kita kehadiran narasumber yang luar biasa sekali, dan ini memang waktunya susah dicari, kesibukannya luar biasa, dan alhamdulillah ini diberikan waktu tentunya oleh narasumber ini. Ini salah satu kuasa hukum dari Ucil atau Rivaldi, dan tentunya selamat siang Kak Cindy. Gak asing dengan nama Kak Cindy. Dan tentunya kita juga sebagai netizen, mewakili seluruh netizen yang bisa dijadikan satu pertanyaan banyak tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di peristiwa Ucil kok bisa terlibat dalam kasus Vina dan Eki. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Untuk kenapa Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil ini bisa tersangkut atau terbawa dengan kasus pembunuhannya Vina itu, sebenarnya mungkin karena gini. Jadi kalau kita flashback lagi, netizen semua udah pada tahu ya kalian, karena beberapa kali saya selalu flashback dalam artian bahwa gini, sebenarnya Rivaldi itu tidak pernah mengenal terpidana yang 7 HICS, Eko dan kawan-kawan, termasuk para korban juga, Eki dan Vina pun dia tidak mengenal gitu kan. Nah dia bisa tersangkut ini pun dia sendiri juga kaget dan tidak tahu, karena sebenarnya dia sudah pernah ditangkap dan ditahan untuk kasus pembawaan senjata. Itu di tanggal 30 Agustus 2016, ya kan? Memang kejadiannya untuk Rivaldi itu kan 30 itu ditangkap, itu posisinya itu sebenarnya pada saat malam ya, menjelang tanggal 29 ke tanggal 30 itu dia jalan sama ceweknya di depan Gerage. Di situ kan mungkin Mas Koko tahu, di situ kan ada nasi belang, saya kan depan ngobrol, mungkin cekcok, namanya pasangan ya, ada aja. Hanya saja Rivaldi pada saat itu usianya masih belia, masih kebawa emosi, sebenarnya pertengkarannya juga hanya hal-hal kecil gitu kan. Dia cekcok, berantem, terus nggak bisa nahan emosi, balik ke si gamblang itu, jualan itu kan. Langsung dia pergi, ninggalin si ceweknya itu, balik lagi ke rumah temennya di Pantesan. Pada saat itu mungkin adanya polisi lewat ya, di situ kan dekat juga Polsek Utara Barat kan ya, nggak jauh dari Gerage situ kan ke daerah Tengkarep situ. Mungkin polisi pada saat itu patroli gitu. Sebenarnya awal pelaporannya itu hanya penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Pada saat si polisi dengan perempuan itu karena taunya itu Rivaldi rumahnya itu di rumah temennya, maka dibawa ke rumah Pantesan. Nah disitulah dia ditangkap. Pada saat ditangkap, ternyata dia di dalam sakunya itu membawa sajam. Tapi sajamnya juga bukan yang dijadikan alat bukti di kasus Vina ya. Ya bukan, yang samurai panjang itu tidak sama sekali. Itu sebenarnya mandau kecil gitu kan posisinya. Itu dia hanya bawa ke sini ya, nama mungkin anak muda gitu kan, gaya-gayaan atau gimana pada zaman itu ya. Untuk dibilang sih dia sebenarnya pada saat itu dia juga menyesal. Dalam artian, kenapa saya harus ngelakuin itu gitu kan.
Dia benar-benar sampai detik ini tuh menyesali apa yang terjadi di tahun 2016 itu. Nah, tanggal 30 dia ditangkap, dia ditahan di Polsek Utara Barat. Setelah itu barulah nih anak-anak di tanggal 31-nya ini yang ketujuh terpidana ini ditangkap oleh Pak Rudiana di SMP 11. Berarti satu hari ya? Satu hari bedanya, ya kan, bedanya cuma selang satu hari. Tapi untuk Rivaldi sendiri dipertemukan oleh anak-anak ini di tanggal 1 September. Dari tanggal 1 September dia dipindahkan, diambil dari Polsek Utara Barat pindah ke Polres juga, langsung di BAP. Dia sendiri juga nggak tahu BAP apa ini? BAP apa, sedangkan dia waktu BAP yang di awal itu di Polsek Utara Barat mengakui. Karena memang Bu, kata bilang ke saya, memang benar Bu Cindy, pada saat itu ya saya kesel emosi dengan mantan pacar saya. Setelah itu saya pulang itu ya saya nggak tahu gitu kalau saya mau mandor atau ditangkap pada saat itu. Dia menyesali itu semua. Coba waktu dia ditangkap itu dia langsung nelfon orang tuanya, mungkin adanya suatu obrolan mungkin antara Polsek Utara Barat dengan orang tuanya, penjamin dan segala macam. Ini enggak, karena dia mengakui memang saya salah. Makanya dia ingin menghadapinya, tetapi pada saat dia tahu ternyata dia dimasukkan lagi ke kasus Pina, dia merasa menyesal sekali gitu. Coba tidak merasakan, dia tidak kenal korbannya gitu kan, dia juga tidak pernah main di depan SMP 11, apalagi ke flyover Sumber, dia nggak pernah, dia kena temanannya itu anak-anak kota semua. Jadi pertanyaan kasus ini pada saat 2016, berarti sidang di 2017 ya. Apa sih upaya-upaya Kasidi untuk, karena kan pada saat itu Kasidi sudah ini si Rivaldi udah masuk apa sebelum masuk Kasidi hadir? Sesudah masuk ya. Jadi gini, dia kan waktu itu kan dari Polsek Utara Barat itu dia tuh dinamai itu bukan Rivaldi tapi Andika ya. Andika. Namanya Andika itu bisa kasus Pina ya. Kasus Pina ya. Kasus Pina itu dia dinamakannya Andika, terus juga itu pun yang menyebutkan nama Andika pertama kali itu adalah Sudirman. Ya kan? Mungkin udah pada tahu semuanya. Sudirman, dia dipindahkan ke Polres kota. Setelah itu dia bisa disangkutkan kasus ini juga, dia tidak tahu sama sekali Rivaldi ini, dan selalu semuanya itu tahunya adalah nama Andika. Termasuk di dalam BAP itu tidak pernah penyebutan nama Rivaldi tapi Andika. Apakah tidak ada penyebutan di BAP itu ada salah tersebut? Ya. Nah, itu yang pertama kita lakukan upaya hukumnya. Dengan adanya error in persona itu sudah kita ajukan, dalam artian bahwa si Rivaldi ini tidak pernah merubah nama menjadi Andika atau alias Andika. Dibuktikan dengan adanya kami membawa teman-temannya Rivaldi pada saat itu. Karena pada saat tanggal 27 Agustus, pada saat kejadiannya meninggalnya Eki gitu kan, korban ini di flyover itu, Rivaldi itu berada di rumah temannya, nginap di sana dari sore jam 5 sampai dengan esok paginya. Itu sudah kami hadirkan loh dalam persidangan gitu kan. Pada saat itu saksi yang kami hadirkan juga tidak pernah dianggap bahwa ya itu mungkin pada saat itu Rivaldi pergi katanya. Nah sekarang bagaimana kita bisa muncul 340 sedangkan Rivaldi tidak mengenali anak 7 terpidana ini dan tidak ada juga SMS -nya. Hingga detik ini pun saya tidak bisa membuktikan untuk masalah isi dari SMS Rivaldi di tahun 2016. Berarti handphone Rivaldi juga bawa handphone juga? Bawa, tapi sudah ditahan, tidak ada sampai sekarang. Sampai sekarang? Tidak pernah dibukakan. Di dalam pengadilan pun juga tidak pernah, karena kan di situ gini bilangnya, adanya suatu komunikasi 340 itu kan antara Rivaldi, di dalam BAP itu Rivaldi itu dijemput oleh Sudirman, yang dimana Rivaldi SMS atau apa ke Sudirman, kan dijemput di rumahnya, kan gitu. Tapi pada saat itu tidak pernah tuh dilihat ini bukti SMS-nya seperti ini. Ekstraksinya? Tidak ada, ekstraksi tidak pernah ada sama sekali, jangankan ekstraksi itu. CCTV aja yang mereka melakukan kejadian ada tapi tidak pernah dimunculkan, kan seperti itu kan. Bagaimana nih tim kami ini? Saya waktu itu upayanya itu adalah membuktikan nih ada bukti saksi yang lihat langsung, yang barang langsung, yang pada saat itu tidur bareng sama si Rivaldi aja sudah tidak dianggap. Terus yang jadi pertanyaan, ada nggak sih bukti bahwa handphone, pembuktian handphone bahwa handphone tidak disita di kepolisian? Ada. Tapi tidak pernah dihadirkan ya, handphone bentuknya kayak gimana juga tidak pernah dihadirkan. Disebutkan saja. Sebutkan saja satu buah handphone. Yang dimana membuktikan bahwa anak-anak ini saling berkomunikasi. Seperti itu. Jadi setelah Rivaldi masuk ke dalam satu rangkaian yang dibuat oleh siapa saya tidak pernah ikuti. Ya itu ya cari masing-masing aja. Dan berarti BAP semuanya ada semua ya Pak?
Apanya itu? BAP tentang sajam. Oh, untuk sajam ada semua. Hanya saja sajam yang di dalam tulisan BAP itu adalah Di luar ini ya? Di luar dari kasusnya Rivaldi yang membawa sajam ya. Sajamnya Rivaldi itu adalah Mandau, ya kan? Tapi di dalam BAP itu ditulisnya itu adalah samurai. Ya kan? Tetapi anehnya lagi di dakwaan, tapi di akhir tuntutannya itu si samurai atau mandaunya itu sajam itu sudah tidak dipakai lagi. Dijadiin ini nggak sih? Dijadiin apa namanya bukti di dalam persidangan? Ada dihadirkan batu, bambu, ya kan? Hanya saja termasuk kaosnya almarhum Eki juga yang katanya ada tusukan juga warna hitam itu, tapi tidak ada bolong karena kan tusukannya di dada, tapi tidak ada bolongnya juga. Termasuk batu juga yang katanya membetulkan pakai batu itu kali ini nggak ada juga bercak darahnya. Sidik jari? Sidik jari tidak dicari juga. Tidak dicari juga. Ya. Terus berarti bukti-bukti apa yang harus dari kepolisian itu sehingga kenapa sih dijerat sampai 3 pelaku? Sebenarnya kalau misalkan sama itu karena kan pada saat itu kan kita semua nih kuasa hukum sudah dibungkam ya. Dalam artian semua apa yang kita bawa, kesaksian kita semua itu dianggap itu hanya ya udah alibi kalian. Bahwa sebenarnya kasus ini tuh yang udah murni ya kasus pembunuhan. Artinya semua barang bukti itu dikuasai oleh kepolisian dan akses untuk masuk itu susah. Gak ada. Di 2016, 17 pada saat persidangan 17 ya itu tidak ada sama sekali. Kita nggak bisa mengakses atau mempertanyakan kok bisa ini apa namanya benda ini dijadikan alat bukti apa dasarnya atau seperti apa. Jangankan itu pada saat itu juga kan anak-anak juga waktu PS itu ya dalam artian persidangan setempat pada tahun itu kan hanya mengakui 2 tempat ya. Untuk Rivaldi sendiri tidak mengakui semua ya karena dia tidak ada di situ ya kan, dan dia bukan juga bagian dari mereka kan setelah itu kan. Hanya warung Bu Nining dengan tempatnya Pak Tasren ya kan waktu itu. Sisanya kan dari yang belakang showroom ke flyover kita semua kan tinggal. Yang jadi pertanyaan lagi, apa dengan ada pemeran pengganti itu adalah salah satu salah prosedur dari pihak kepolisian. Katanya ada peran pengganti kan? Ada peran pengganti. Pada saat itu semua digantikan peran pengganti. Setelah dari apa namanya tempat Bu Nining dan Pak Tasren, sisanya itu peran pengganti semua. Termasuk yang menusuk Eki di flyover juga semua diganti dengan cerita yang sudah disiapkan di BP itu. Artinya dengan adanya peran pengganti berarti ada pembohongan itu. Ya mungkin bisa dinyatakan seperti itu ya. Si pelaku ini tidak pernah merasakan apa yang dilakukan oleh peran pengganti. Iya, tidak pernah melakukan dan tidak juga tahu bagaimana cara yang ditulis di BAP yang katanya mereka memukul, menendang 1 kali, menonjok, terus nendang motor itu mereka juga nggak ada yang tahu semua. Terus kok bisa institusi kepolisian itu memberikan suatu peran pengganti yang dimana belum pernah terpidana melakukan apa-apa? Itu termasuk pelanggaran nggak? Sebenarnya itu sudah termasuk pelanggaran. Ya. Pelanggaran kenapa? Karena posisinya itu bukanlah si pelakunya langsung ya kan yang melakukan. Karena kalau misalkan itu jatuhnya kan sudah diarahkan. Ya. Kalau misalkan pelakunya memang melakukan itu, seperti contoh yang mungkin yang terjadi yang perempuan yang jual gorengan itu kan memang pelakunya yang melakukan, dia pun akhirnya tahu saya melakukannya seperti ini, awalnya seperti ini. Tapi kan kalau memang bukan mereka pelakunya juga kan mereka bingung. Ya seperti yang sekarang video itu yang ini kan lihat yang udah beredar ya kamu mungkin tahu kan kelihatan dari situ kamu mukul 1 kali ya. Kalau memang dia yakin mukul, iya Pak saya mukul karena saya ini enggak. Pas diajak temannya yang satunya, iya kamu tuh mukul demi Allah. Iya toh. Nah kan dari situ pun kita sudah bisa ya berpikir seperti apa gitu kan. Kalau memang dia ngerasa pukul, iya Pak saya pukul 1 kali dengan kondisi saat itu saya lagi mabuk segala macam. Ini kan mereka semua nggak ada yang melakukan. Ada pertanyaan gini, 2016 itu pada saat kesaksian dari 8 terpidana menyatakan bahwa ditangkap, dibawa di unit narkoba. Apa yang dalam benak Kasim saat itu? Sebelum ada sebelum ada ya begini ya. Pada saat mereka ditangkap memang kan mereka ya sebenarnya gini, ada yang membantah bahwa sebenarnya mereka itu hanya 5 menit di dalam ruangan itu ya kan, 5 menit ya waktu itu ya sebelum beredarnya video ya. 5 menit itu berarti dalam artian mungkin pada saat 5 menit dari SMP 11 ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruangan unit narkoba itu cuma 5 menit hanya mungkin diamankan. Tapi kalau misalkan sudah terlihat seperti ini jatuhnya bukan 5 menit, berarti sebenarnya gini, ini kan ditangkap itu sebenarnya kan kalau di BAP jam 5 sore ya, jam 5 sore. Pelaporan awal itu adalah jam 18.30 ya. Oleh bapaknya korban. Saya tidak menyebutkan siapa ini ya, bapaknya korban melaporkan loh. Berarti kan di situ ditangkap jam 5, melaporkan jam 18.30,
Berarti mungkin ya ada nih 30 menit itu adalah integrasi tersendiri sebelumnya diserahkan ke reskrim. Ya. Dalam artinya mencari tahu siapa aja sih pelaku. Nah, pada saat itu Rivaldi sendiri belum loh. Belum tertangkap karena di BAP awal itu namanya Rivaldi itu adalah Andika. Ya kan? Mungkin saya juga sampai detik ini jujur masih bertanya-tanya apa yang membuat akhirnya itu kan padahal polsek itu banyak ya. Kenapa yang dipilihnya Polsek Utara Barat? Di situnya pas ada Rivaldi kan gitu kan. Nah, pada saat dibawa mungkin itu nggak tahu ya semuanya kan kalau pengakuan daripada saat persidangan itu penyebutan nama semua itu kan dari Sudirman dan Jaya ya kan. Nah, pada saat mungkin itu Sudirman menyebutkan Andika peran lain kan gitu kan, sebenarnya ada 11 orang. Akhirnya mungkin dicari loh, makanya pada saat Rivaldi di Polsek Utara Barat itu disebutkan namanya Andika, sedangkan Rivaldi sendiri nyatakan saya nggak tahu Pak apa hubungannya saya. Dia bilang sampai dia itu ditarik lah bajunya itu ke sel sama bapaknya korban, dalam artinya udah kamu ngaku aja. Kalau tadinya sempat nggak percaya, tapi dengan adanya video tersebut saya sempat percaya kalau Rivaldi ditarik. Kenapa? Karena sempat ada tangan yang melayang. Iya. Terus kedua ada situ ada waktunya kalau kita perhatiin dengan jeli dengan pelaporan dan waktu video diputarkan berapa menit video itu diputarkan. Ya saya lebih jeli ke situ arahnya. Artinya tidak ada kesesuaian nih. Ya benar. Jadi baru pada saat ditangkap anak-anak adanya di dalam satu ruangan itu yang katanya 5 menit, ternyata kalau kita lihat video itu bisa lebih kali ya karena ada pemotongan di situ kan, berarti kan belum selesai kan di situ. Nah di situ terus sampai si bapaknya korban melaporkan sudah kelihatan. Betul sekali. Berarti berapa lama itu kan. Tapi kalau Rivaldi sendiri itu ditarik itu adalah di tanggal 1 September. Berarti ketika ada interogasi di dalam ruangan itu termasuk ada Pak R di dalamnya, Rivaldi belum terlibat belum ada sama sekali. Berarti hari itu tuh hari pertama kali dibawanya 7 terpidana hari CS ya sama Saka. Hanya mungkin Saka di bawah umur ya, jadi tidak begitu diinginin. Yang kelihatan itu kan Jaya. Memang artinya setelah video itu barulah Rivaldi diambil dengan sebutan nama Andika. Oh, berarti proses seperti itu bikin video itu ya? Iya, jadi saya lihat dari situ akhirnya saya menyambungkan, oh berarti pada saat proses anak-anak di video itu kan masih cakep-cakep ya. Hanya saja dalam kondisi tekanan. Berbeda halnya dengan foto yang sudah beredar. Dan akhirnya foto yang beredar 6 orang itu loh yang babak belur itu, aku yang mikir, oh ini tuh sebenarnya ada polisi baik lagi nih. Ya nggak sih, tangan Tuhan lagi yang memperlihatkan bahwa pada saat itu tuh bukan pada saat mereka ada pemeriksaan tuh ada terjadi sesuatu nih ya kan. Dengan munculnya video ini lagi bukan meyakini bahwa terjadi pada saat itu sebelum foto ini berarti ada video ini. Ya kan, biar kita mungkin clear, oh berarti sebenarnya anak-anak tidak ditekan loh, anak-anak tidak ini, tapi munculnya video dengan adanya foto jadi makin menyambung nih Mas. Iya, sebetulnya kalau memang kita cari video-video yang lama yang selama ini belum bertemu ternyata muncul dengan sendiri berarti ikhlas ya. Dan itu mengetahui bahwa peristiwa di dalam 2016 pada saat itu ya begitu adanya ya memang ya seperti itu. Dan mereka yang merasakan tekanannya mungkin luar biasa, sampai aku jujur pada saat lihat video itu yang aku pikir adalah langsung aku teringat wajah-wajah anak-anak itu di 8 tahun yang lalu, dimana mereka itu sepolos itu gitu ya, mereka tidak tahu apa-apa, dipaksa mengetahui sesuatu, dipaksa mereka melakukan memang terlepas dari bandel yang mereka yang minum dan segala macam itu wajar lah ya, mungkin ya pada saat itu memang kenakalan remaja pada saat itu nyari jati diri seperti itu gitu. Tapi sampai mereka melakukan itu, dan di mana-mana kalau orang habis membunuh itu pasti kabur ya. Ya mungkin mereka santai nongkrong di tempat yang sama lagi dengan gitar-gitaran gitu kan, apalagi antara kejadian dengan tempat tinggal mereka kan dekat, seharusnya mereka kabur ke pamannya ke neneknya di mana gitu kan. Jadi kalau institusi polisi ketika memeriksa seseorang berarti punya ilmu untuk memeriksa atau melihat orang-orang yang memang ini adalah pelakunya punya insting. Iya, punya insting, karena ya, kita pun ya sebenarnya pada dasarnya kita pun manusia biasa kan udah punya tahu, kita bisa tahu menilai orang dia bersalah atau tidak dari cara bicaranya dia, meyakinkan atau tidak, dalam artian pada saat dia bilang A itu kalaupun dia menjadi pelaku tapi dia masih nutupin akan ada sirat wajahnya akan berbeda. Tapi kalau misalkan dia bukan, dia kan benar-benar enggak bodoh morong ya kan, berbeda. Pada saat video itu benar aku sangat sedih banget ngeliat karena mereka luar biasa pada mereka. Yang saya maksud adalah insting dari kepolisian menangkap seseorang berarti mempunyai
aroma kejahatan lah intinya, ke 8 terpidana, anggaplah begitu ya. Tapi kenapa sih dengan ucapan dari AF itu menunjuk bahwa beberapa orang yang di situ dan itu masih bocil-bocil saat itu, Ya, kok seorang insting kepolisian tidak kuat untuk menilai bahwa ini jahat gak sih orang? Iya benar. Seharusnya kan dicari dulu ya, latar belakangnya keluarganya seperti apa, apalagi kalau sudah menyangkut geng motor. Yes. Kita semua juga tahu rata-rata anak-anak geng motor itu menengah ke atas dan dedikasinya tuh rata-rata keluarganya itu ada yang di mana dan memang benar dan ada juga yang broken home gitu kan. Seharusnya kan mereka cari dulu sebelum melakukan hal sesuatu dan pada saat penyiapan BAP juga seharusnya kan disusun dengan ini loh, ini antara BAP Rivaldi, Sudirman dan yang lain aja. Katanya ada kesinkronan antara si A dengan bapaknya si B, malah tukar-tukar gitu ya? Banyak, iya banyak banget tukeran. Jelas ada ya? Jelas ada. Ini bukan kita, kalau misalkan nanya, kenapa dulu tidak dibahas? Kita sudah bahas. Kalau mempertanyakan semua netizen, kenapa ibu dulu tidak membahas? Mungkin anak-anak kita sudah bahas, hanya saja namanya juga kita hanya jadi boneka. Ya kan, kalau misalkan nanti pengacaranya disetting lagi dari mereka makin kelihatan, ya nggak sih? Ini aja pengacara dari kita aja masih mereka bisa ngelabuin, gitu kan? Apalagi kalau dari mereka udah boneka banget semuanya kan, berarti udah dalam drama Indosiar. Tapi kan kayak gini, kan gitu kan, makanya kalau misalkan upaya apa aja Bu? Banyak, tapi kalau untuk Rivaldi pribadi, saya tidak ada upaya pra-peradilan. Kenapa? Karena tidak adanya surat penangkapan untuk kasus Vina ya. Dan namanya Rivaldi juga bukan Rivaldi, Andika. Andika ya. Jadi kalau memang ada yang bicara tentang ini Andika, ya, itu bukan kucil. Bukan kucil. Makanya kita saat kemarin juga di PK itu kita hadirkan nih saksinya yang menyatakan bahwa Rivaldi itu tidak pernah berubah nama menjadi Andika atau di kalangan pertemanannya itu menjadi nama Andika gitu kan. Tapi tetap aja di tahun 2017 juga waktu itu juga RUU persoalannya udah kita pegang itu. Ini yang jadi lo juga di 2017 nih. 2017 itu kan berarti banyak hal yang tidak bisa diakses, hanya dikuasai oleh sebagian ya dari institusi tersebut yang menyatakan bahwa 340 kan. Nah sekarang 2024 kembali institusi kepolisian tidak bisa dapat akses, ya kan? Benar. Artinya ini dikuasai oleh rekan-rekan kuasa hukum dari 8 terpidana. Ya. Betul nggak? Benar. Artinya kembali di sekarang nih, apa yang tanggapan kasih gitu? Dengan yang begini kita berarti hukum karma udah ada kali ya? Ya nggak sih? Ya dulu kita mau akses handphone kita tidak bisa. Kita mau akses yang membuktikan bahwa anak-anak ini tidak saling mengenal dan segala macam tidak bisa gitu kan. Nah sekarang dengan adanya keterbukaan ini, tapi sisi lain juga ini semuanya kita terima kasih sama youtuber ya kayak Mas Koko dan yang lain-lainnya mengangkat kisah ini semua yang akhirnya tuh semua kayak institusi kayak kepolisian dan segala macam itu tidak bisa bergerak. Dan saya pun jujur sekarang lebih pede jalannya. Kalau dulu saya takut tiba-tiba di sniper dari belakang kan, ya tiba-tiba ditembak dari belakang. Mencekam banget, apalagi ada beberapa organisasi LSM kan itu. Dengan ada yang terbukaan seperti ini, akhirnya institusi kepolisian juga tidak berani bergerak. Dalam artian kalau mereka bergerak tahu siapa akan pelakunya, ya kan? Kalau sekarang kita makanya kayak HP-nya Vina, alhamdulillahnya saya bisa bertemu dengan Mega dan dia itulah yang membuka. Mungkin kalau dia ekstrasi itu, kalau misalkan tidak ada itu dan Mega dan Lydia itu tidak keluar, itu kita nggak tahu. Dan pernyataan dari Rismon pada saat ekstraksi tapes dari mitonya si Lydia terhadap Vina ya kan, ada beberapa hal yang tanggal 27 itu dihapus itu ya. Nanti ada dugaan yang karena gini, dulu itu hanya beberapa yang dilihatin gitu tuh karena kan di dalam yang kemarin kita lihat persidangan itu kan belum di persidangan nggak dibongkar loh ya? Nggak ada ya. Di situ nggak ada ya. Di situ ada bilang maaf yang menyatakan ya udah mabuk bareng ya minum pil apa ya itu kan. Di situ kan tidak ada karena ya itu kalau misalkan itu kelihatan semuanya otomatis berarti pada saat itu terjadi dong ada kesalahan, berarti anak-anak ini ngobat dong, berarti murni itu bisa maaf ya kecelakaan ya nggak sih, bukan lagi pembunuhan kan gitu kan, berarti memang murni adanya suatu kelalaian dari si pengendaranya, dalam artian pada saat itu mengendarai itu dalam kondisi sedang oleng lah, minum minuman atau minum pil apa segala macam yang aku nggak tahu itu ya kan. Kalau misalnya itu dibongkar semua berarti itu salah dong, maaf anaknya bapak juga ada salah gitu. Dan yang lucu lagi dulu 2016 itu Pak R ini sebagai bapaknya Pak R jadi Pak R aja deh ya. Pak R ini sebagai bapaknya Eki ini meyakini bahwa itu adalah
pembunuhan. Namun di 2024 saya sebagai peneliti lah ya mengikuti kasus ini, terus sekarang malah bantah-bantah diserahkan pada penyidik. Ya. Iya kan? Iya. Artinya sudah ada lempar bola panas nih. Semuanya kok, semuanya. Hampir kok. semuanya. Semuanya aku lihat beberapa kemarin juga dari tim kuasa hukum perempuan ya, korban perempuan juga saya sudah pasrahkan semua aja sama tim jaksa dan segala macam. Dia bilang kayak gitu kan. Oh, terus sekarang jadinya pasrah ya. Pasrah. Sedangkan sebelum kita muncul ya, sebelum kita memberikan bukti-bukti, menyiapkan bukti-bukti, menyerang habis-habisan bahwa itu sebenarnya adalah ini. Sekarang malah kalau mereka memang tidak bersalah, kalau itu adalah salah tangkap dan segala macam, bebaskanlah mereka. Oh, jatuhnya seperti itu. Jadi jatuhnya kita memelas ya. Pernah nggak ini pernyataan dari Markona itu bahwa ini adalah pembunuhan? Ternyata 2024 oleh podcastnya Christine Glitz datang ke abahnya itu, saya tidak meyakini kegelapan tidak adalah pelaku. Itu saya udah tahu, itu katanya dia bilang gitu. Sebenarnya dari awal juga abah tahu bahwa mereka bukanlah pelakunya. Ya, tidak kan? Iya, aku lihat juga. Terus yang kedua, ada lagi kabar yang lucu. Karena kabar-kabar yang lucu akan saya petik nih hari ini. Oh, kan dibahas. Ya, akan saya bahas. Okay. Kabar-kabar yang lucu. Contoh kayak video yang beredar saat ini yang Jaya dan Eko ya kan? Eko, ya. Tapi kenapa ya Bang Peter nggak tahu bahwa ini beredar ya? Dari mana katanya beredar ini? Berarti adanya suatu miskomunikasi. Ya kan? Jadi gini, mungkin itulah namanya kita tuh harus saling diskusi antara tim kuasa hukum. Karena kan si beliau ini dapat ini dari si pemiliknya langsung, tahu nggak mungkin kok tiba-tiba beliau punya kan. Dan pada saat itu juga kan di salah satu podcast juga punya Mbak itu juga kan, punya Mbak Christine kan. Itu nggak mungkin dong Pak Christine langsung menayangkan tanpa izin. Ya nggak sih Pak, kayak Mas sekarang, Mbak boleh nggak izin saya nanya? Oh ya monggo kan gitu. Adanya suatu kesepakatan. Berarti kan pada saat itu ditampilkan di YouTube sekalipun dengan 9 detik kan pasti udah tahu dong dari mana izinnya. Masalah beredar atau enggak ya kita kutip-kutip aja kan, makanya belebar di TikTok di mana-mana. Mungkin pada saat ditayangkan lagi tidur kali ya, atau punya kesibukan lain. Iya, mungkin dia nggak baca WA waktu izin. Ya nggak sih? Ya mungkin izinnya itu dia lewat komentar TikTok dia dibaca kan gitu. Terus gini, kalau ada komunikasi seperti ini dan banyak hal-hal yang menurut kita tuh ada bahasa-bahasa yang kocak-kocak ya, karena memang lagi imut-imutnya mungkin. Jadi saat lagi imut-imutnya ya kita akhirnya itu menyoroti nih apa yang dikatakan oleh beliau berdua, itu yang jadi kita sebagai YouTuber atau reaction, pasti kita mereaction mereka dong, karena kalau kita dibandingkan apa yang diucapkan mereka berbenturan dengan ucapan dari kuasa hukum terpidana kan? Iya. Nah ini agak seru nih. Terus apa yang diucapin oleh mereka berdua, sisi mana sih untuk kelemahan mereka? Yang mana video itu? Semua. Apa aja? Salah satunya deh. Dengan dia menggamblangkan, dengan dia membela apa yang contoh kayak skema jalan di playoff skema undangan. Ini undangan ya kan? Ya kan itu kan udah salah lagi saya. Nah, skema itu yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan contohnya kan. Dengan hal yang seperti itu, apa sih keburukan atau memang kelemahan dari mereka? Bukan keburukan atau kelemahan ya, lebih kayak gini. Karena saya pribadi aja kalau nggak saya buka lagi berkasnya itu kan banyak kesalahannya. Apalagi saya dulu pernah ikut sidangnya gitu kan. Sekarang tuh mungkin kurangnya membaca dulu saya soalnya itu loh lebih tinggi. Saya kan cuma masih master dikit lah gitu kan. Nah itu maksudnya masih kedua, beliau kan udah itu banget gitu kan. Aku bilang bukan provokator katanya. Oh gitu, jangan menggiring nih. Jadi gini, menurut aku pribadi sih kayaknya itu kurangnya membaca atau adanya sesuatu yang disembunyikan oleh klien. Ini kadang yang membunuh kita adalah klien kita sendiri, ya kan gitu. Sebagai pengacara itu terkadang kita udah bela follow up abis-abisan, ternyata ada suatu hal kecil yang disembunyikan oleh klien itu yang kadang bisa membunuh kita sendiri sebagai pengacara yang membela hak-haknya mereka yang sebenarnya kan gini, masalah mereka salah atau tidak itu kan terjatuh di pengadilan kan gitu kan, kita hanya membela hak-haknya mereka gitu. Nah, termasuk mungkin beliau ini adanya suatu kurangnya antara klien dengan pengacara itu komunikasi. Seharusnya gini, jujur aja buka-buka. Kalau A, B, B.
salah enggak memenuhi prosedur atau tidak pada saat 2016 menangkap anak-anak ini, jujurkan aja, biar kami ini pengacara ini ada hal yang bisa kami tutupin dan tidak akhirnya memblunder untuk diri kami sendiri, kan gitu ya. Dengan hal yang gini, video ini nggak mungkin lah Pak Fitra nggak baca atau tidak melihat videonya atau tidak ada izinnya, tidak, pasti kan adanya suatu rapat ya tim ya. Namanya tim ya, solid kan? Nah benar sekali, itu yang penting yang harus solid. Mungkin pada saat lihat video itu mungkin mereka bilang, oh iya ini benar nih, kan di dalam putusan memang benar. Kalau lihat dalam kalau mereka membahas ini kan ada dalam putusan, pasti sudah dihadirkan dalam persidangan, seharusnya dipertanyakan dulu benar tidaknya dihadirkan, karena memang benar ada di dalam putusan tersebut, ada. Untuk video si Jaya dengan Eko itu ya, yang itu ada memang, tapi di akhir bukti tambahan. Saya sendiri dengan rekan-rekan lain yang pada saat itu mengikuti sidang itu, video tersebut tidak pernah ditayangkan, tidak pernah diputarkan. Makanya pada saat semuanya ribut, wah pada video ini pada saat tayangan kakak sama Bu Titin saya kan pernah bilang dalam kemarin ke podcast itu, kita pernah ada tuh sidang sampai jam 11 malam karena anak-anak semua itu mencabut BAP. Akhirnya penyidik yang pada saat itu menyidik anak-anak itu dihadirkan dalam persidangan. Benar tidak pada saat itu kalian melakukan kekerasan? Benar tidak bahwa anak-anak ini mengaku mereka itu dipaksa? Mereka kan dihadirkan, itu sidang sampai jam 11 malam loh. Nggak tahu kayaknya pas yang bagian organisasi itu di depan itu apa enggak gitu, karena saya ingat itu ada di depan itu ada polisi, itu ada penjagaannya ketat banget gitu kan. Mereka semua dihadirkan, mungkin liputannya itu pada saat kami izin pulang. Atau sudah selesai? Sudah selesai. Kalau kata begitu ini hayalan tingkat ini. Atau mungkin sidang gaib yang kita nggak tahu gitu kan pada saat itu. Nah, makanya dengan munculnya seperti ini, kita bilangnya apa ya, mau bersyukur ya, alhamdulillah. Mungkin setelah ini keluarnya itu setelah detik-detiknya, dalam artian si berkas ini sudah mau dikirim ke MA, akhirnya kan MA melihat lagi yang baru gitu kan, bukti yang baru tanpa kami harus hadirkan. Sisi lain mungkin bagi beliau-beliau itu adalah, inilah berarti kan mereka sudah pernah mengakui kesalahan ini kan gitu kan. Padahal kalau dilihat dari sisi lainnya adalah di situ kondisi Jaya itu lihat dalam posisi sadar atau tidak, sedangkan anak itu benar-benar bahwa pada saat ditangkap mereka ada yang mengatakan minum. Memang benar aja dari videonya ada. Kalau mereka ditekan, seperti maaf ya Jaya menyatakan, iya kamu motor bawa ada ya, kamu motor apa? Motor warna merah, biru, ya. Terus gimana tuh? Gimana? Terus saya gimana? Terus kamu mukul sekali ya? Enggak. Tapi dia ngeliatnya sebelah ininya, kayak gitu ada suara, nggak tahu ya masnya pada inget ya? Ya udah kamu pulang ya, mudah-mudahan habis ini pulang ya. Netizen pada pulang. Kali doa itu ya. Iya, tapi itu 8 tahun setelah. Jauh ya. Setelahnya gitu, setelah dia ngomong itu 8 tahunnya baru pulang ya. Tapi paling tidak video itu diputar 2004 adalah salah satu doa yang pulang-pulang itu mungkin 2004 ya, sekarang kan. Amin. Alhamdulillah kan gitu. Ya kasihan lah. Kasih ini pertanyaan terakhir, barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman masyarakat dan juga netizen Indonesia atau yang pengen sampaikan. Saya sih mau berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih banget sama seluruh netizen saat ini yang benar-benar mengawal sekali kasus ini dari tayangnya film ini, yang berawal mereka itu ya saya sempat lihatlah di TikTok, wah ini pembunuhan sadis, tangkaplah orangnya segala macam, dan akhirnya sekarang berbalik mereka merespon banget para terpidana ini gitu, yang membuat 7 terpidana ini menjadi lebih semangat untuk hidup. Beneran, aku nggak bohong, karena sempat terakhir aku nengok dia sebelum tayang tuh di bulan Mei kemarin itu, mereka sudah sedih, bingung apalagi harus dilakukan. Dan saya pribadi juga di 8 tahun yang lalu juga sempat bingung apalagi yang saya lakukan untuk Rivaldi ya waktu itu. Sedangkan dia tidak pernah sangkut ke sini, tapi tiba-tiba dibawa ke sini gitu kan, rasanya tuh masa depan dia habis di dalam. Seharusnya dia bisa berkarya mungkin jadi bos atau pedagang apa kan gitu kan. Saya sangat-sangat terima kasih buat teman netizen awal terus sampai akhir. Mudah-mudahan secepatnya ada titik terang, dan saya sangat berharap banget ya sama pihak kepolisian, Kapolri untuk lebih sigap, lebih cepat, jangan sampai akhirnya nanti ada isu-isu yang nggak enak gitu kan. Saya pengennya terangkan kasus ini, di mana titik kesalahannya. Kalau memang ini adalah pembunuhan, buktikanlah pembunuhnya siapa. Kalau memang ini bukan kecelakaan,
buktikan juga kalau memang ini kena. Hanya itu aja sih, simpel. Karena sampai detik ini pun saya masih bertanya, apa sih sebenarnya yang membuat motivasi si di tahun 8 tahun itu tuh sampai si kasus ini tuh si blunder ini saat ini gitu kan. Mungkin netizen juga sudah pada capek kali ya untuk mengikuti, bukan capek ya, mungkin greget gitu. Sebenarnya apa sih kasusnya gitu. Setiap saya ketemu orang atau teman atau nanya, udah kelar belum kasusnya? Benar seperti apa sih kasusnya? Seperti itu ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ya Mas ya. Amin. Berharap sudah ada ketok palu kalau mereka bebas, sangat berharap. 20 Oktober, barangkali ada kejutan. Itu sumpah. Nah, Amin. iya nggak sih? Amin. Ya benar-benar. Benar sih? Amin. Mudah-mudahan. Sebelum 20 Oktober barangkali ada kejutan yang menarik. Ya kita nggak tahu ya, 20 Oktober bentar lagi. Bentar lagi kan? Bentar lagi, Oke. siapa tahu kan? Langsung petak keluar. Bebas ya setelah adanya. Ya, oke. Tahan. Tahan. Baik, terima kasih Bapak Cirebon Official waktunya. Terima kasih Kak Cindy. Sama-sama. Sudah hadir di podcast Bapak Cirebon Official, dan terima kasih buat teman-teman semua yang stay terus, yang sudah nonton terus di Bapak Cirebon Official. Saya Bapak Cirebon Official, pamit undur diri hadapan Anda dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.